Shalom, selamat pagi. Kita sehat-sehat semuanya, amin. Sebelum itu, alangkah baiknya sebelum kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami datang kembali pada pagi hari yang cerah dan ini ya Tuhan, kami selalu rasakan, kami ingin selalu mengucap syukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan tadi malam telah berlalu Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun dengan penuh semangat, bangun dan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan kami ingin datang padamu Bapa, muji muliakan Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus. Sama katakan, amin. Oke, bersiap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus dan pagi. Semuanya bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama kita mulai dari awal. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Semuanya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku ku angkat bagimu, sebab rahmat-Mu terus dan pagi. Semuanya sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, amin. Oke, baik, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan Tuhan.
Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada berhenti. Sama kita mulai lagi dari awal. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau membantu rencana
Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Ya, mari kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini.
Sungguh berkat anugerah terbesar yang kami boleh rasakan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memberi hati kami, memberi telinga kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami, firman-Mu yang sanggup menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Ya, puji nama Tuhan ya. Sehingga kita pada pagi hari ini boleh berjumpa kembali. Ya. Shalom Bapak Pendeta Sumerman, selamat pagi Pak. Ya. Sehat Pak? Ya, puji nama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita kembali bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara. Injil Matius, ya maaf, salah ini ya. Roma, bukan Injil Matius, Roma. Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 13. Ya, sudah dapat semuanya Bapak Ibu Saudara, kita mau baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya beri tema yaitu berita kabar baik, ya, good news ya. Tentu semuanya kita tidak ada yang mau mendengarkan, atau semua orang tidak akan senang jika ada mendengar berita buruk ya. Tetapi orang akan senang, akan bahagia jika ada berita atau kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita sering ya mendengar atau melihat di media sosial begitu banyak yang keluar adalah berita buruk, ya kan? Kabar buruk. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, saya ketika membuka medsos jarang sekali yang kita mendengar kabar baik. Hampir rata-rata itu kabar buruk Bapak Ibu Saudara. Entah itu bencana, peperangan, entah itu tentang tindak kejahatan, tindak kriminal, berbagai macam tindak kriminal yang kita dengar. Ya kan? Nah, itu artinya media atau yang lebih sering kita dengar saat ini adalah tentang kabar buruk Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang berita kabar baik. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkan berita kabar baik ya. Dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-13 dikatakan tadi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Nah, mengapa manusia perlu keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Setiap kita ini punya masalah. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Ya, siapa di sini yang punya masalah? Boleh angkat tangan? Siapa yang merasa masalahnya paling besar? Angkat tangan. Gak ada yang berani di sini angkat tangan ya. Nah, seringkali kita merasa ya kan, masalah yang kita hadapi ini masalah yang paling besar, betul Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara fokus kepada masalah Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan merasa bahwa masalah Bapak Ibu Saudara lah yang paling besar. Tapi Bapak Ibu Saudara lupa, atau terkadang kita juga lupa, ternyata ada orang-orang yang mempunyai masalah yang lebih besar dari kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi hari ini saya mau sampaikan, ternyata masalah terbesar dunia ini, yaitu dunia ini punya masalah terbesar. Bahkan manusia itu dari sekian banyak masalahnya dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, manusia itu punya masalah yang paling besar. Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara tahu masalah manusia yang terbesar apa? Hanya 4 huruf Bapak Ibu Saudara, yaitu DOSA. Dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada ayatnya enggak, Pastor? Ada. Kita buka dalam Roma, ya. Roma pasal 3 ayat 23. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di situ? Roma pasal 3 ayat 23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa semua orang itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya suku Dayak saja? Apakah hanya suku Jawa saja? Semua orang, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini semua orang. Artinya semua manusia ciptaan Tuhan. Ini berbicara dunia, semua orang yang ada di dunia, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli di agama apapun dia, suku apapun dia. Semua orang punya masalah besar, yaitu dosa tadi, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa dalam bahasa Yunaninya dikatakan yaitu hamartia, yang artinya tidak tepat sasaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau seorang pemanah, ya kan, ketika dia memanah harus tepat sasaran, betul Bapak Ibu Saudara? Kalau misalnya jarak anak panahnya itu dari sasarannya 1 meter, berarti dia hamartia, melenceng. Atau 5 cm, tetap aja melenceng. Atau 0,1 cm, tetap dikatakan melenceng, Bapak Ibu Saudara, karena tidak kena pada sasaran. Nah, demikian juga dosa ketika kita tidak tepat sasaran. Kita tidak hidup dalam ketaatan. Kita melenceng dari firman Tuhan. Kita melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak tepat sasaran. Ini dosa adalah masalah seluruh orang yang ada di dunia. Maka dikatakan di dalam ayat 13 tadi bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Semua manusia di dunia butuh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari hukuman dosa.
Sebab firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa adalah maut. Maut itu artinya terpisah selama-lamanya dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Artinya manusia tinggal di dalam neraka. Maut juga berbicara tentang neraka. Maut adalah hukuman kekal yang diterima ketika kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak menerima keselamatan. Nah, oleh sebab itu semua manusia di dunia ini butuh yang namanya keselamatan. Harus diselamatkan dari hukuman dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa kabar baiknya, kabar baiknya adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Tapi ada perbedaannya. Kita manusia berdosa, Yesus tidak berdosa. Dia suci, dia kudus. Kenapa manusia tampil kenapa Tuhan turun sebagai manusia dan merupa seorang manusia? Saya pernah sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Karena yang diselamatkan, yang ingin diselamatkan adalah siapa, Bapak Ibu Saudara? Manusia. Kita, Bapak Ibu Saudara, manusia ciptaan Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara baca firman ya. Kita buka yuk, buka Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Alkitabnya di rumah, yuk kita buka dalam Roma pasal 10 ayat 9, bagian atasnya tadi. Nah, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, percaya akan apa? Ketika kita ingin memperoleh keselamatan, firman Tuhan katakan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah akan lebih panjang lagi untuk menjelaskan secara teologisnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah mati, ya kan? Bagi kita untuk menebus dosa kita, Dia mati di kayu salib. Percaya juga akan kebangkitannya, bahwa Yesus pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Dia bukan manusia biasa. Yesus bangkit dari antara orang mati dan Dia naik ke surga yang disaksikan ratusan orang, ya. Di dalam kitab Injil kalau Bapak Ibu Saudara buka, ada ratusan orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan ingin agar kita, ya, termasuk penulis dari surat ini juga, yaitu Rasul Paulus, kita harus hidup percaya. Kalau kita ingin diselamatkan, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, dan Dia bangkit. Ini adalah inti dari keselamatan, inti dari kekristenan. Dan Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan bagaimana orang dapat berseru kalau mereka tidak percaya kepada Dia. Orang gak akan bisa
mendengar atau berseru, Tuhan, ya kan, selamatkan aku. Kalau orang tidak pernah mendengar berita kabar baik. Apa itu berita kabar baik yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Itu adalah berita kabar baik. Untuk apakah hanya untuk kita saja, Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya untuk orang Kristen saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Berita kabar baik ini untuk seluruh manusia yang ada di dunia, untuk seluruh umat manusia. Nah, bagaimana orang dapat berseru jika mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, harus ada orang yang memberitakan kabar baik. Yesus sudah memberi teladan ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Dia sudah memberikan teladan yang luar biasa, bahwa dia sendiri adalah kabar baik itu. Dia memberitakan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia mati untuk semua manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang harus dihukum, menanggung hukuman dosa itu. Tetapi oleh karena apa? Kita tidak menanggungnya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Kasihnya teramat besar, sehingga dia mau memberikan Yesus anak tunggalnya, untuk mati bagi kita dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Ini adalah kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah good news yang banyak orang tidak tahu. Kabar baik bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Kalau kita hari ini bisa mendengar berita kabar baik dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya itu, Bapak Ibu Saudara, lebih dari segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari pergumulan kita. Kita bersyukur ada satu pribadi yang mau memberikan dirinya menggantikan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita beroleh keselamatan, supaya Bapak Ibu Saudara beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini adalah berita kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus juga dalam tulisannya mengatakan bahwa bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kabar baik ini harus kita beritakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sahabatmu, kepada saudaramu, keluargamu. Kita harus beritakan kabar baik bahwa Yesus sudah mati bagi mereka, bahwa Yesus sudah mati dan memberikan nyawanya. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Supaya apa? Bukan hanya kita yang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi orang lain juga mereka diselamatkan. Hal yang luar biasa ketika Bapak Ibu Saudara berdoa dan Bapak Ibu Saudara menangis, ya, untuk keluarga, untuk orang tua. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara untuk berdoa agar mereka memperoleh keselamatan. Jadi kita menjadi orang percaya
harus rindu, harus ingin memiliki rasa keinginan, kerinduan agar orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan agar orang-orang lain juga diselamatkan, mendengar kabar baik ini, itu artinya Bapak Ibu Saudara sedang merasakan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan ada di dalam Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tuhan taruh hatinya. Sebab Tuhan juga rindu Bapak Ibu Saudara agar semua orang di dunia ini memperoleh keselamatan. Percaya kepada Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya fokus kepada masalah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana pastor untuk beritakan kabar baik? Apakah saya harus baca ini firman Tuhan? Satu ini baru saya beritakan kabar baik, ya kan? Atau saya harus sekolah teologi dulu, sekolah kependetaan dulu? Nggak harus Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara menjadi saksi, ketika Bapak Ibu Saudara dalam kehidupanmu engkau jadi teladan, ketika dalam kehidupanmu engkau memberikan kasih kepada orang, orang akan melihat surat terbuka itu. Yaitu apa surat terbuka itu? Bukan berarti ada lembaran kertas lalu terbuka lebar-lebar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Surat terbuka itu adalah kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah surat yang terbuka yang dilihat semua orang. Artinya kita ini harus menjadi teladan Bapak Ibu Saudara bagi banyak orang di luar sana. Teladan dalam apa? Dalam kasih kita. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan jika lewat kehidupan kita tidak jadi teladan, kita tidak jadi terang Bapak Ibu Saudara. Sebab manusia ini lebih melihat apa yang nampak di depan mata, betul nggak? Manusia ini juga lebih cepat menghakimi, ya. Sering kali saya mendengar bahwa seorang berkata seperti ini, bagaimana pastor saya bisa percaya, ya, padahal dia seorang hamba Tuhan, dia sering pergi ke gereja, tapi pastor kehidupannya di luar sana, dia merokok, dia mabuk-mabukan, ya kan, dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di luar sana dia punya banyak musuh pastor, sering bertengkar dengan orang. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik? Kalau kita ini sebagai surat terbuka, kita tidak menjadi terang, ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika Bapak Ibu Saudara menjadi terang lewat teladan, lewat perkataan, perbuatan, kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu yang paling powerful Bapak Ibu Saudara, ya. Saya sama Pastor Alpa kalau hanya ngomong doang, ya, tidak menjadi saksi, tidak menjadi teladan, itu nggak powerful Bapak Ibu Saudara memberitakan firman. Amin. Iya, nggak powerful. Tetapi kami juga melakukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan terlebih dahulu kami harus melakukan firman Tuhan ini. Kalau hari ini saya menyampaikan berita kabar baik, ayo sampaikan, ceritakan. Kami sudah lebih dahulu memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain yang di luar sana. Banyak orang-orang yang perlu Tuhan. Banyak orang-orang yang tersesat Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau mereka hidup terikat dalam dosa, mereka sedang tersesat. Nah, saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang sudah menang. Kitalah yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube,
Jika hari ini engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan engkau baru kali ini mendengarkan kabar baik, kini saatnya ambillah keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Nah, kita bersyukur kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal sekarang tugas kita adalah memberitakan kabar baik itu. Ya. Amanat agung, kita harus jalankan amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung yang Yesus berikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita orang percaya harus memberitakan keselamatan, kabar baik ini kepada semua orang, supaya mereka mendengar. Masalah mereka mau percaya atau enggak itu terserah mereka, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, sebab Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berarti Bapak Ibu Saudara harus bawa, ya ini tadi seperti saya bilang, khotbah ke pasar-pasar misalnya. Tapi boleh juga kalau memang Tuhan gerakkan seperti itu. Tetapi yang lebih banyak yang harus kita lakukan itu tadi, menjadi terang. Waktu ada saudaramu atau siapa keluargamu datang, mereka menceritakan masalah kepadamu, sampaikan Yesus, Bapak Ibu Saudara, supaya dia tahu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar dari permasalahannya, bahwa Yesus dapat menyelamatkan dia. Ya kan? Oleh sebab itu, ketika orang-orang yang datang ke base camp, mereka yang mau didoakan, Bapak Ibu Saudara, saya sama Pastor Alpa selalu membimbing, memimpin orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami terlebih dahulu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa penyelesaian untuk dosa adalah engkau harus menerima ya. Bapak Ibu Saudara, kita terputus sebentar. Ya. Sampai di mana tadi kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, bahwa setiap orang yang kami doakan harus mendengar kabar baik, menerima Yesus dulu. Ya. Nggak mungkin orang bisa mengalami kelepasan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia harus menerima Yesus dulu, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Hatinya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dan atau kabar baik itu harus disampaikan dulu, supaya lebih lagi dia mengalami kelepasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami tidak mau melewatkan kesempatan kalau bertemu dengan orang yang kami layani. Orang Kristen belum tentu semuanya sudah menerima keselamatan. Nah, banyak yang sudah, mereka mungkin sudah dari kecil sampai besar mereka ke gereja, mereka beribadah, tapi belum tentu mereka pernah menerima, mengerti akan kabar baik ini, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib bagi mereka untuk menebus dosa, dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa setiap kita pernah menerima dia secara pribadi. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengaku dengan mulut, ya kan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengundang dia di dalam hati kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk masuk dalam hati kita dan menjadi Juru Selamat kita. Nah, setelah itu apakah cukup di situ saja, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Nah, setiap kita yang di sini yang sudah mendengar kabar baik, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Jangan fokus kepada masalahmu waktu engkau mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi engkau. Amin. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan semua permasalahan kita. Dia akan memberikan kekuatan. Kalaupun pada saat ini masalahmu belum selesai-selesai, masalah itu nggak akan pernah habisnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin masalah ini selesai, datang lagi masalah yang lain, betul ya? Selama kita ada di dunia, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Oleh sebab itu, jangan kita stres Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah itu datang silih berganti. Kita harus mengakui, ya. Kita harus menerima Bapak Ibu Saudara, karena selama di dunia ini pasti ada aja deh masalah. Sekarang tergantung bagaimana cara pandang kita melihat masalah itu. Jangan memandang masalah itu seperti sebuah perkara yang sangat menekan kita. Kalau kita pun boleh tertekan oleh karena masalah, anggaplah itu suatu pembentukan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pohon korma, mungkin di sini nggak ada pohon korma, saya pun nggak pernah lihat pohon korma, kecuali digambar ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi pernah makan buah korma Bapak Ibu Saudara? Nah, biasanya pada bulan-bulan puasa ya, itu banyak muncul dijual di market ya, di pasar-pasar ya kan. Nah, rasanya manis sekali ya, enak. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, pohon korma itu jika bijinya ditanam, ya kan? Bijinya ditanam, dimasukkan ke dalam tanah. Di atasnya Bapak Ibu Saudara harus ditimpa dengan batu. Tahu batu Bapak Ibu Saudara? Ringan atau berat? Berat Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu pohon korma itu ditanam, di atasnya itu ditutup dengan ini tanah, terus di atasnya ditimpakan batu lagi. Apa tujuannya? Supaya akarnya itu ke dalam tanah dulu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau biasa kita nanam benih, kan yang muncul langsung daunnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Beberapa waktu kemudian muncul daunnya. Nah, pohon korma tidak demikian, ditimpa dengan batu supaya tujuannya akarnya masuk ke dalam akarnya. Tumbuhin akarnya dulu. Baru setelah itu muncul tunas-tunasnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus ditimpa batu dulu? Supaya pohon korma ini kuat, ya, tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Akarnya sudah kuat sampai ke dalam sana Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, terkadang anggaplah batu ini adalah permasalahan hidup kita. Terkadang kita, masalah itu datang membuat kita sebenarnya lebih kuat. Masalah adalah berkat. Amin. Coba kalau nggak ada masalah, biasa kita tenang-tenang saja dan kita lupa kadang sama Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, banyaknya manusia baru datang sama Tuhan. Nah, anggaplah masalah itu adalah berkat Bapak Ibu Saudara. Dan masalah itu membuat kita semakin kita dekat sama Tuhan. Nah, hari-hari ini jangan kita hanya fokus kepada masalah kita, tapi fokuslah kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Kalau hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar kabar baik, dan Bapak Ibu Saudara, kita semua diperintahkan untuk kita juga harus beritakan kabar baik sama seperti Yesus. Sebab firman Tuhan katakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Ya, satu orang diselamatkan, maka surga akan bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara.
Kalau satu orang saja dari keluargamu diselamatkan, dari saudaramu, dari temanmu yang hari ini kau beritakan kabar baik, ya. Yang lebih gampang dan lebih sering ketemu sama orang-orang banyak adalah orang-orang yang biasanya kalau kita bekerja di kantor, ya kan? Anak-anak sekolah nih, anak-anak kuliah, lebih sering ketemu dengan orang banyak, ya kan, teman-temanmu. Ayo sampaikan kabar baik tentang apa? Tentang Yesus. Ya mungkin temanmu engkau lihat ke gereja, tapi belum tentu dia pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajak dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gimana pastor untuk membimbingnya? Gampang, ya kan? Seperti kami membimbing Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus, ya kan, doanya Tuhan Yesus hari ini saya bersyukur, ya temanmu ikutin, ya kan. Saya mendengar kabar baik tentang Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Saya mengaku saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Dan hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hidup saya dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saat itu juga temanmu, saudaramu yang kau beritakan, yang menerima Yesus, mereka sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mereka sudah mendengarkan kabar baik. Atau ada orang yang menolak ketika engkau menceritakan tentang kabar baik ini. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugasmu sudah beritakan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita terus memberitakan kabar baik supaya bukan hanya kita diselamatkan, tetapi orang-orang di luar sana, keluarga kita juga mendengarkan keselamatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar berita kabar baik ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan kepercayaan bahwa setiap kami diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berikan kami keberanian, berikan kami hati-Mu Bapa, pimpin kami. Terima kasih, berkati setiap umat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang setia mengikuti doa pagi. Tuhan, berkati kehidupan keluarga mereka, berkati keluar masuknya mereka, berkati usaha dan pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Bapa, Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini, biarlah Engkau memberikan pertolongan-Mu Bapa. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu, berkati mereka yang dalam studi mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, berkati Bapa di dalam nama Yesus, biar mereka sukses dan berhasil dalam studi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit hari-hari ini, biarlah kesembuhan itu mengalir, kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari segala masalah-masalah, masalah hutang piutang, masalah perekonomian, lepaskan dan berikan jalan keluar Bapa. Berkati pemerintahan yang ada di bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil beserta jajarannya, berikan hikmat, berikan hati yang takut Tuhan untuk mereka memimpin bangsa ini. Tuhan, tolong pemerintah yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami berkati Indonesia, kami melepaskan damai sejahtera Allah mengalir bagi bangsa kami. Berkati kota di mana kami berada ya Tuhan. Engkau memberkati kota kami, pulihkan kota kami, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berkati kota-kota yang terkena dampak asap ya Tuhan. Asap pada saat ini termasuk Palangkaraya. Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami minta hujan, kami minta awan-awan hujan-Mu ya Bapa. Biarlah kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah ini diguyur hujan di dalam nama Yesus.
Kami minta biar pintu itu dibukakan, awan-awan hujan itu dikirimkan di kota ini, dalam nama Yesus dibukakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pembangunan gereja pastori yang ada di Geobos. Juga Tuhan berkati tukang-tukang yang bekerja Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kemampuan, keuletan untuk mereka bekerja dengan baik, dengan teliti. Dalam nama Yesus berkati juga para donatur, Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan kesehatan, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Berkati setiap dana yang diperlukan untuk pembangunan gedung pastori maupun serbaguna, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah setiap program gereja ini terus Tuhan berkati, biarlah hadirat-Mu mengalir, Engkau yang memampukan setiap kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang pimpin sertai mereka. Kami berdoa juga ya Bapa buat rekan kami Bapak Pendeta Sumarman yang menggembalakan di Sungai Tatas. Tuhan juga memberkati beliau beserta istri dan anak-anaknya, berikan kesehatan, kekuatan, urapi beliau ya Bapa. Berkati jemaat-jemaatnya, Tuhan tambahkan lebih lagi, berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mimpin, Tuhan menyertai kami. Biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera Allah terus menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada Pastor Alpa. Mungkin ada pengumuman. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk hari ini, hari Jumat, jadi kegiatan kita adalah komsel. Silahkan datang nanti 18.30. Ya, silahkan berbekal masker supaya ketika mungkin sekiranya ada asap yang cukup kuat, kita bisa pakai masker ya. Oke, dan yang bertugas silahkan. Kemarin mana nih Serapim, ada ya ditulis ya Serapim ya yang tugas ya. Oke, nanti mungkin bisa diingatin lagi siapa-siapa yang bertugas ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata daya minat para subscriber kita ini cukup berminat sekali kalau kita ini ada komsel online di malam hari. Saya juga masih berpikir ya, karena kemarin yang nonton komsel kita itu ada 500 lebih Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin sekitar ada 500 orang yang menonton, dan mereka pasti diberkati ya. Dan ya kita nanti akan pikirkan apakah ada komsel seperti itu ya, atau seperti apa. Jadi kita bisa lebih expand lagi untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, doakan saja Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kalau asap masih kuat, ya jangan terlalu banyak keluar rumah. Itu pesan saya. Jangan lupa tetap kita mengandalkan Tuhan, dan kita baca firman dan dekat dengan Tuhan. Oke. Itu saja untuk di Basecamp. Nanti oke ya Pak Robi Bukartini komselnya. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membawa makanan kecil, dipersilahkan ya, biar kita sama-sama berbagi. Oke, itu aja pengumuman hari ini. Sebentar saya matikan. Oke, sudah. Yuk kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi semua. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Berkati. Berkati, haleluya. Tuhan berkati. Terima kasih.
Semangat Semangat. semuanya. Semangat. Selamat melawan asap. Ya, sama. Semangat. Kita lawan asapnya. Pasti menang. Pasti menang. Amin, amin. Kalau yang merokok jangan keluarin asapnya, ditelan aja. Jangan nambah asap. Supaya jangan menambah asap yang ada. Dikemanain asapnya itu kalau yang merokok. Ditelan. Ditelan aja asapnya, jangan dikeluarin. God bless you. Oke, semuanya Tuhan berkati ya. Dan berkati. Selamat Saya pagi. mengundurkan diri. Ya, saya mengundurkan diri berkati semuanya. Amin. Amin.